Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa, NIM 2241 1040 2072. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan nomor 1 ada menjelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi, dalam mengembangkan sumber belajar PAI atau pendidikan agama Islam berbasis multimedia, beberapa pertimbangan utama yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama ada interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi pembelajaran PAI berbasis multimedia menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan inklusif, di mana guru dan peserta didik dapat berkomunikasi dan belajar satu sama lain dengan lebih efektif. Lalu yang poin kedua ada meningkatkan minat dan motivasi. Jadi penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa serta membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ialah mengatasi kesulitan dalam belajar. Jadi multimedia juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan belajar pada golongan berkebutuhan khusus dalam berbagai macam disiplin ilmu. Selanjutnya yang keempat ada penyampaian materi secara efektif dan efisiensi. Jadi pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan penyampaian materi dengan lebih efektif dan efisiensi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, bertujuan dan terkendali. Selanjutnya yang kelima ada mengembangkan keterampilan dan sikap serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi mahasiswa. Jadi media pembelajaran berbasis multimedia dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta bahkan membantu mengembangkan keterampilan dan sikap serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi mahasiswa. Lalu yang selanjutnya yang keenam adalah menggunakan berbagai jenis media. Jadi pertimbangan yang keenam ini dalam pembelajaran PAI berbasis multimedia, berbagai jenis media seperti video, gambar, dan audio digunakan untuk menyampaikan informasi dan menyekorkan konsep. Yang ketujuh ada pengembangan multimedia interaktif. Jadi pengembangan multimedia interaktif yang mencakup huruf, gambar, terus audio yang menarik dan sesuai dengan materi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar PAI siswa. Dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi siswa, serta menggunakan metode yang efektif dan mengimplementasikan kurikulum dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Referensi ini saya dapat dari Jurnal Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis multimedia karya dari Ilham Marfiani dan Ibnu Hasan. Referensi yang selanjutnya ada urgensi pemanfaatan multimedia dalam pendidikan Islam yang ditulis oleh Ahmad Setiawan, Nunuk, Suryani, dan Asrowi. Selanjutnya ada soal yang nomor 2 yaitu apa jika Anda menjadi guru PAI sumber belajar berbasis multimedia, apa yang akan dikembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak? Jelaskan bagaimana dan penggunaannya. Soal yang kedua ini yaitu jika saya menjadi guru PAI berbasis multimedia, apa yang harus saya kembangkan untuk mengembangkan pembelajaran seperti pembelajaran fikih, akidah akhlak, dan SKI? Tentunya saya bisa menggunakan video interaktif. Misalnya dalam pelajaran fikih dalam bab sholat.
saya bisa menggunakan video interaktif ini tentunya untuk menyaksikan dan menonton video tentang tata cara sholat yang benar. Bisa saja menggunakan animasi jika itu diperlukan untuk anak usia seperti SD atau TK. Tapi jika itu di jenjang seperti SMP, SMA, kita bisa menggunakan tata cara sholat dengan secara tokohnya secara langsung, itu tokoh orang, bukan animasi. Jadi kita bisa menyaksikan langsung bagaimana cara tata cara sholat yang benar, tata cara urutan sholat yang benar bagaimana. Dan kita bisa praktik langsung tentunya dengan video interaktif, memudahkan siswa dengan mudah memahami dan tentunya praktik. Selanjutnya ada dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Misalnya dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Jadi kita bisa menonton YouTube. Di YouTube kita bisa menonton sejarah Islam dahulu, yaitu sejarah tentang Khulafaur Rasyidin itu seperti apa asal mulanya dan bagaimana sih kita bisa memetik dan mengambil pelajaran yang bisa kita ambil tentunya dari video tersebut. Itu bisa menjadi pembelajaran dan sangat mudah tentunya untuk para peserta didik menonton dan memahami isi dari video tersebut. Selanjutnya dalam akidah akhlak, kita bisa menggunakan multimedia seperti PPT. Kita bisa menggunakan PPT dalam merangkum sebuah pembelajaran, sebuah materi, misalnya dalam materi tentang iman dan Islam dalam akidah akhlak. Jadi kita tentunya bisa lebih memahami dengan bahasa yang tidak bertele-tele dalam PPT ini. Jadi begitu, jika saya menjadi guru PAI tentunya saya akan mengembangkan multimedia dengan sangat maksimal tentunya, dan saya akan memanfaatkan segala bentuk media yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan guru dalam pembelajaran, tentunya dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud artificial intelligence atau AI dan apa saja sih karakteristiknya, dan bagaimana pendapat Anda jika AI ini digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Jadi AI ini adalah kemampuan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan melakukan tugas seperti manusia dengan bantuan teknik, pemecahan masalah, tentunya pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. Beberapa karakteristik AI antara lain adalah kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, pemrosesan dan data yang cepat dan akurat, kemampuan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, serta kemampuan untuk memahami bahasa alami dan berinteraksi dengan manusia. Penggunaan AI ini dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan menyediakan materi pembelajaran yang sesuai, serta memberikan umpan balik yang lebih terperinci dan personal. Namun penggunaan AI ini juga memerlukan pertimbangan etis dan privasi yang cermat dan seksama. AI ini memiliki beberapa karakteristik utama, termasuk kemampuannya untuk
merasionalisasi mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu, dan merancang mesin pintar untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang dapat belajar sendiri dan meniru sifat pikiran manusia. Jadi secara umum AI ini merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. AI ini juga mampu bertindak secara rasional dalam menghadapi ketidakpastian atau kompleksitas. Mirip dengan pemikiran rasional manusia, bergantung pada kondisi, faktor, lingkungan, dan data yang ada untuk memaksimalkan nilai yang diharapkan dari kinerjanya. Dengan menggunakan jaringan saraf, AI dapat belajar secara mandiri dan menemukan pola-pola kompleks dalam data. Karakteristik-karakteristik ini memainkan peran penting dalam beradaptasi dan mengambil keputusan secara cerdas. Referensi ini saya ambil dari buku Artificial Intelligence Based Characteristic and Classification Method for Power Quality Data Analysis dan ditulis oleh Azam Bagheri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin tambahan AI dari saya ini, AI ini sangat bermanfaat dan membantu manusia dalam pembelajaran, terutama dalam memberikan sebuah ide bagi para mahasiswa atau siswa itu dalam menemukan ide-ide yang baru dan tentunya menarik. Tapi berdampak juga tidak baik jika terus-menerus menggunakan AI untuk dimanfaatkan untuk menjawab soal-soal yang tentunya kita bisa berpikir jika kita bisa berusaha. Begitu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berkata-kata dan tentunya bertele-tele dalam menjawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.